Bab 391. Ambang langkah ketujuh, 2. Long Haoshan mengulurkan tangannya, memberikan pengantar yang sopan. Halo, kami adalah Komandan Demon Hun Squad kelas 64, dan aku kaptennya, Long Haoshan. Kami merasa terhormat telah berjuang di sisi Anda. Kelas Komandan. Tian King tampak bingung. Saudaraku, apakah kamu bercanda? Saat berbicara, Long Haoshan melepas jubah yang menutupi wajahnya, dan melindunginya dari pasir. Melihat wajah tampan dan muda itu, Tian King langsung terdiam. Bukan hanya dia, tetapi hal yang sama berlaku untuk semua rekan timnya. Tepat sebelumnya, ketika Long Haoshan menunjukkan ledakan kekuatannya yang kuat, membuat mereka penuh dengan keterkejutan, satu-satunya hal yang mereka tidak mengerti adalah bahwa Long Haoshan tidak bertarung dengan mengenakan Mithril Foundation Armor. Bagi seseorang yang menyebabkan kerusakan serius pada Jaquest Demons dari langkah ke-8 seperti dia, menjadi ksatria Yayasan Mithril seharusnya bukan masalah sama sekali. Tapi itu kecuali dia memiliki pilihan peralatan yang lebih baik. Sungguh tak terduga melihat kamu semudah ini. Tapi tidak peduli apa, saya ingin berterima kasih kepada tim Anda atas bantuan cepat Anda atas nama rekan-rekan saya dan saya sendiri. Jika bukan karena kemunculan Anda yang tepat waktu, saya khawatir kita tidak akan berhasil keluar hidup-hidup hari ini. Long Haoshan bertanya dengan nada bingung, Senior, mengingat kekuatan timmu, menangani dua Jaquest Demons ini seharusnya tidak terlalu sulit. Jadi kenapa, promosi dari tingkat komandan ke tingkat raja dari pasukan pemburu setan akan mencakup lompatan kualitatif? Ini bukan hanya tentang biaya 1 juta poin kontribusi. Tetapi yang terpenting adalah fakta bahwa semua anggota harus mencapai tahap ketujuh dari kultivasi. Dan untuk setuju membayar harga seperti itu, pasukan pemburu iblis ini pasti sudah memiliki peralatan yang cukup kuat. Bahkan hanya pada langkah ketujuh, Demon Hun Squad yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik dengan peralatan yang sangat baik seharusnya tidak merasa kesulitan untuk menangani dua Jaquest Demons dari langkah ke-8, terutama dengan fakta bahwa klan ini tidak diistimewakan dengan warisan dari iblis. Tuhan. Adapun tingkat yang lebih rendah Jaquest Demons, itu bahkan lebih tidak perlu dikatakan, seperti yang ditunjukkan dalam pertempuran mereka sebelumnya dengan kelompok Long Haoshan. Dengan senyum pahit, Tian King memotong, jangan membahasnya, kami benar-benar kurang beruntung kali ini. Misi kami awalnya untuk masuk ke kota Mayor Jaquest untuk membunuh dua komandan Jaquest dari langkah ke-8. Tetapi siapa yang tahu bahwa di bawah penyergapan, Kepala Jaquest akan mendapat bantuan dari pasukan penghilang pemburu iblis yang menyergap kami. Meskipun kami menimbulkan kerusakan serius pada lawan, kami juga menderita kerugian besar, 4 dari kami menderita luka-luka, dan kami juga mengonsumsi banyak energi spiritual. Meskipun dengan mengandalkan pil, situasi kami sedikit lebih baik, Jaquest Demons memilih waktu ini untuk mengelilingi kami. Dengan susah payah, kami akhirnya berhasil keluar dari pengepungan mereka, tetapi karena pemegang iblis yang mengganggu itu muncul tiba-tiba di langit, kami ternyata tidak dapat melepaskan mereka, dan Anda tahu tentang sisanya. Penghilang pemburu iblis, apa itu? Long Haoshan bertanya dengan penuh keraguan. Tian King menjawab, pasukan penghilang pemburu iblis secara akurat berbicara agak mirip dengan kami pasukan pemburu iblis. Mereka adalah sistem terorganisir baru yang dibuat oleh iblis untuk menangani kita. Itu dibuat lebih dari 1 tahun yang lalu. Ketika kekuatan aliansi terus tumbuh semakin jauh, kekuatan pasukan pemburu iblis seperti kami juga meningkat, dan iblis harus lebih memperhatikan kerusakan yang kami timbulkan kepada mereka. Mereka dibiarkan tanpa pilihan selain membuat tindakan baru terhadap kami. Maka muncullah konsep regu penghilang pemburu setan, bertindak untuk melenyapkan pemburu setan. Dipilih dari elit di antara iblis, setiap regu penghilang pemburu iblis terdiri dari 10 anggota, dan dipimpin oleh seorang kapten yang merupakan pembangkit tenaga listrik setidaknya di langkah ke-8. Kaptennya adalah naga iblis, siluman bulan atau siluman bintang, menjadikannya yang paling kuat di tim. Semua anggota akan berada di langkah ke-7 atau lebih, dan lebih buruk lagi, beberapa regu penghilang pemburu iblis yang sangat kuat sepenuhnya terdiri dari pembangkit tenaga iblis pada langkah ke-9. Klasifikasi untuk penghapus pemburu setan masih dalam penyelidikan. Pemburu iblis seperti kami berani menyelesaikan berbagai misi di wilayah iblis, tetapi itu terutama karena kontrol yang lemah di dalam wilayah iblis. Sementara penghilang pemburu iblis ini juga bisa datang ke aliansi kita, mereka tidak berani. Bagaimanapun,
Iblis jauh berbeda dalam penampilan luar dan aura dari manusia seperti kita, dan iblis tingkat tinggi yang memiliki bentuk humanoid jumlahnya lebih sedikit, dan tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko seperti itu. Dengan demikian, penghilang pemburu iblis ini menggunakan semua energi mereka untuk menangani kami di wilayah iblis. Selama setahun terakhir, setidaknya 10 pasukan pemburu iblis telah dibantai di tangan mereka. Dan kali ini, kami juga sangat menderita. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tahu berapa banyak regu penghilang pemburu iblis yang ada saat ini? Tian Qing menjawab, menurut informasi yang kami dapatkan, sekitar 100 regu penghilang pemburu iblis telah diciptakan, dan mereka diperintahkan oleh Kaisar Dewa Iblis, hanya mengikuti arahannya. Mulai hari ini dan seterusnya, tim Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak di wilayah iblis. Penghilang Demon Hunter ini sangat sulit untuk ditangani. Beberapa dari mereka bahkan dilengkapi dengan beberapa peralatan yang kuat, dan meskipun mereka meniru pasukan pemburu iblis kami, iblis memiliki keunggulan alami mereka sendiri. Juga, iblis tingkat tinggi tidak perlu banyak berkultivasi untuk mendapatkan kekuatan di atas langkah ketujuh. Long Hao Chen menjawab, karena keadaan seperti ini, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Setan yang kalah dari klan Jaquez pasti telah melaporkan keberadaan kita ke penghapus pemburu iblis. Tian Qing mengangguk, seharusnya begitu. Kemudian, kami akan mengikuti Anda untuk saat ini. Mari menuju bagian tim terdekat. Long Hao Chen menjawab dengan ragu-ragu, itu tidak benar-benar sesuai dengan aturan. Di kelas kami tidak memiliki akses ke bagian tim. Bagian tim yang disebut adalah pangkalan rahasia untuk pasukan pemburu setan di wilayah iblis, yang mengkhususkan diri untuk menyediakan pasukan pemburu setan kelas raja atau lebih tinggi dengan tempat untuk beristirahat, mengatur ulang, dan mengisi kembali persediaan mereka. Ini bukan diskriminasi terhadap pasukan pemburu iblis peringkat rendah, tetapi karena fakta bahwa pasukan pemburu iblis peringkat bawah seharusnya tidak melakukan misi yang sangat sulit. Menyiapkan bagian tim ini di wilayah iblis membutuhkan banyak tenaga, sumber daya fisik, dan sumber daya alam dari aliansi. Dengan demikian, pasukan pemburu iblis yang lebih kuat secara alami diprioritaskan. Untuk memberikan contoh sederhana, pasukan pemburu iblis pembunuh setan disembunyikan di dekat Modu Core City, di area tersembunyi di bawah permukaan. Kaisar Dewa Iblis pernah memberi perintah untuk mencari secara menyeluruh di sekitar kota inti, tetapi masih tidak menemukan keberadaan bagian tim. Dari sini, kegunaan bagus dari seksi tim dapat dilihat. Tian Qing menepuk bahu Long Hao Chen, jangan mengucapkan kata-kata ini seolah-olah kamu orang luar. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar bila perlu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seksi tim benar-benar dilarang digunakan untuk pasukan pemburu setan tingkat umum atau komandan? Selama tim kelas raja atau lebih tinggi memimpin mereka, sama sekali tidak ada masalah untuk masuk, dan yang terdekat ada di dalam kota Mayor Jaquez. Bukankah mereka mengejar untuk membunuh kita? Kemudian kita akan melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan, dan kembali ke sana. Saya benar-benar tidak mau berhenti di situ. Setelah kita kembali ke kondisi puncak kita akan membuat Mayor Jaquez City dalam kebingungan total. Sambil mengatakan ini, mata ksatria lapis baja Yayasan Mithril yang kuat bersinar terang. Manakah dari pemburu iblis yang berhasil mencapai tingkat raja yang tidak melakukan ekspedisi berkelanjutan? Tanpa karakter yang kuat, bagaimana mereka bisa menempuh jalan ini? Setelah sekian lama, darah iblis yang tak terhitung jumlahnya ternoda di tangan mereka. Tian Qing dan timnya jelas sangat akrab dengan medan terdekat. Di bawah kepemimpinan mereka, dua pasukan pemburu iblis bergerak dalam lingkaran yang sangat besar, dan tidak kurang dari 1 hari, mencapai kota Mayor Jaquez dengan kecepatan penuh. Meskipun mereka tidak bisa meniru penyamaran kelompok Long Hao Chen sebagai Moon Demons, Demon Hun Squad kelas 17 memiliki metode mereka sendiri. Mereka menggunakan apa yang disebut permata imitasi, untuk mengubah penampilan mereka menjadi penampilan Jaquez Demons, mengawal kelompok Long Hao Chen ke kota Mayor Jaquez. Kota Mayor Jaquez jelas berada dalam kekacauan. Pertahanan kota tidak ketat, dan setidaknya tidak ada yang mencari kelompok Long Hao Chen, membiarkan mereka memasuki kota tanpa masalah. Tian Qing memberitahu Long Hao Chen bahwa permata meniru dapat menyimpan kekuatan ilusi, tetapi penyimpanan mereka membutuhkannya melalui proses yang agak merepotkan. Tetapi di wilayah iblis, itu dianggap sebagai item penting untuk pasukan pemburu setan yang kuat. Kelompok Long Hao Chen yang baru saja memasuki kelas komandan, mereka tidak bersentuhan dengan barang seperti itu. Kota Mayor Jaquez adalah ibu kota provinsi Jaquez, tetapi tidak terlalu besar. Sama seperti sebagian besar kota iblis, kota ini tampaknya bisa dihancurkan.
Tian Qing membawa Long Hao Chen ke restoran yang dijalankan oleh manusia, membawa mereka ke bagian belakang dapur, dan proses berikut ini benar-benar mengejutkan mereka. Saat aktivasi, bagian belakang dapur membuat perubahan total, memperlihatkan pintu masuk ke sebuah gua, yang dimasuki oleh 13 orang. Setelah itu, pintu masuk dapur kembali ke keadaan semula. Yang sangat mengejutkan Long Hao Chen, dia menemukan bahwa persepsinya tidak dapat mengamati dunia luar dari dalam gua. Dengan kata lain, pintu masuk gua ini benar-benar menyaring semua kemampuan probing. Dan tepat setelah memasuki gua, Long Hao Chen memperhatikan bahwa pintu masuknya, menghubungkan gua dan dapur, tebalnya lebih dari 1 meter. Tidak diragukan lagi, di dalamnya ada beberapa paduan khusus yang sangat mungkin diperkuat dengan susunan sihir. Faktanya Jakues City bukanlah kota yang strategis, jadi karena mereka sudah berinvestasi di bagian tim yang begitu besar untuk kota ini, tidak heran jika pasukan pemburu iblis dapat bergerak dengan bebas di wilayah iblis. Kedua sisinya dihiasi dengan beberapa kristal yang luar biasa, dan tempat ini sepertinya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang sangat baik, menghasilkan suasana yang sangat santai. Ketika menuju ke bawah, mereka maju lebih dari 30 meter sebelum menemukan permukaan datar, mereka terus maju sejauh 20 meter, dan kemudian sebuah ruangan kecil muncul. Semua kamar ditata dengan sangat sederhana, dengan tempat tidur, meja dan kursi di masing-masing kamar. Secara total, ada sekitar 20 kamar, yang cukup untuk 3 pasukan pemburu iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Satu-satunya hal adalah tidak ada seorang pun di sini saat ini, dan di dalamnya ada beberapa gudang khusus dengan makanan dan air bersih dalam jumlah besar. Ayo istirahat dulu, semuanya. Kakak Long, bisakah aku bicara denganmu? Tian Qing bertanya. Long Hao Chen mengangguk. Keduanya memasuki sebuah ruangan, dan yang lainnya secara alami mencari kamar lain untuk beristirahat sendiri. Tian Qing mengundang Long Hao Chen untuk duduk. Saat ini, 2 pasukan pemburu iblis kami adalah satu-satunya yang hadir di sini. Saya tidak akan berterima kasih lagi. Perasaan ini akan tetap terpatri di benak kita semua, anggota pasukan pemburu iblis kelas 17. Tolong jangan panggil aku senior atau apapun, dan kita harus memanggil satu sama lain dengan nama kita. Tian Qing memiliki karakter yang sangat lugas, dan tidak menanyakan Long Hao Chen tentang usianya atau teknik rahasia yang dia gunakan untuk membunuh Jakues Chief dari langkah ke-8. Setiap Demon Hun Squad memiliki rahasia mereka sendiri, dan bahkan jika semua orang adalah sesama prajurit, menanyakan rahasia sesama tidak ada gunanya. Bab 392. Ambang langkah ke-7, 3. Ya, Long Hao Chen memberikan persetujuannya. Kali ini, kami mengalami kerugian besar, hampir mati di sini. Saya tidak mengundurkan diri, tetapi kali ini, Jakues Demons mengalami pukulan besar juga, terutama sejak salah satu ketua mereka meninggal. Ini telah sangat mempengaruhi kota mayor Jakues, dan pasti akan menyebabkan seluruh kota Jakues berubah. Saya rasa bahkan lebih banyak penghapus pemburu setan akan mencari jejak kita. Saya punya ide, dan saya pikir kita harus mendiskusikannya untuk melihat apakah itu layak. Long Hao Chen menjawab, tolong bicara, Saudara Tian Qing. Tian Qing bertanya, untuk misi apa kamu memasuki wilayah iblis kali ini? Rencana ini kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicapai. Jika Anda dalam misi terburu-buru, meninggalkan kami setelah beristirahat juga oke. Bagian tim ini terhubung keluar kota, jadi kamu bisa langsung meninggalkan kota dari sini. Long Hao Chen menjawab, kami tidak sedang dalam misi terburu-buru. Kali ini, kami mengambil beberapa misi pembantaian dan memasuki wilayah iblis untuk mengeksekusi mereka. Menyebutnya, saya juga harus berterima kasih. Salah satu misi kami adalah membunuh 100 Jakues Demons, dan Anda membantu kami menyelesaikannya. Tian Qing memberinya jawaban, jika memang seperti itu, maka tidak ada masalah. Bukankah para penghapus pemburu iblis mencoba untuk menyingkirkan pasukan pemburu iblis kita? Dan mereka telah memberikan banyak kerusakan pada kami. Jika kita tidak menanggapi mereka, iblis akan mulai menjadi sombong. Karena beberapa penghapus pemburu iblis akan datang ke sini untuk mencari jejak kita, maka kita harus. Mengatakan ini, matanya penuh keparahan. Tangan kanannya, merentang ke depan, membuat suara tebasan yang menusuk telinga di udara. Menyergap penghapus pemburu iblis, Long Hao Chen bertanya. Tian Qing mengangguk padanya, ada mata-mata dari bagian tim kita di dalam kota mayor Jakues. Namun, kita harus hidup dalam pengasingan untuk beberapa waktu sebelum penyergapan, setidaknya selama setengah bulan untuk menipu penghapus pemburu iblis itu. Jika saya tidak salah menebak, banyak dari misi pembantaian yang telah Anda ambil seharusnya ditujukan terutama pada setan dari langkah ke-7. Dan regu penghilang pemburu setan juga sebagian besar terdiri dari iblis tingkat ke-7 dari 3 klan teratas.
Dengan cara ini Anda dapat menyelesaikan misi Anda pada saat yang bersamaan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tertarik? Bahayanya sangat besar, jadi Anda harus memikirkan hal ini sebelum menjawab. Jika Anda memutuskan untuk menerimanya, kami akan mulai merencanakan. Long Hao Chen memberikan jawabannya tanpa ragu-ragu. Baiklah, kami akan bekerja sama denganmu. Tian Qing menatapnya, agak ragu-ragu. Long Hao Chen menunjukkan senyuman padanya. Aku tidak akan menyembunyikan fakta bahwa kita telah menerima total 16 misi pembantaian di wilayah iblis, dan harus membunuh beberapa iblis yang dialokasikan di kota Modu untuk mencapai semuanya. Lagi pula, para petinggi Moon Demons, Star Demons dan Vien biasanya tinggal di Modu Core City dan termasuk di antara target yang kami tuju. Jika kita bisa mencapai ini di sini, secara alami itu akan menjadi yang terbaik. Selain itu, kami juga akan mendapat dukungan Anda. Tian Qing menatapnya dengan kaget. 16 misi pembantaian? Kamu benar-benar berani menerima sebanyak itu? Apakah Anda benar-benar berencana membidik markas iblis tanpa mendapat dukungan dari bagian tim? Mengingat keberanian Anda untuk melakukan begitu banyak misi, tidak mengherankan kekuatan Anda begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Long Hao Chen tersenyum, karena kita akan menyergap penghapus pemburu iblis, pengintaian akan menjadi sangat penting. Bisakah mata-mata dari pihak kita mencapai itu? Tian Qing mengangguk sebelum menjawab, kamu bisa tenang dalam hal ini. Seiring dengan sejumlah besar uang yang diinvestasikan untuk membangun bagian tim, bantuan kami di sini juga sangat besar. Mata-mata kami di sini adalah manusia dari kelompok iblis, yang berjumlah banyak. Mereka membawa berita secara berkala, kita hanya perlu memutuskan apa yang akan dilakukan dengannya. Tentu saja, kami tidak mungkin menyergap setiap penghilang pemburu iblis, jadi kami harus tetap menyendiri untuk jangka waktu tertentu. Ketika kita akan tinggal di sini cukup lama untuk jumlah regu penghilang pemburu setan berkurang sampai batas tertentu, kita dapat mengambil kesempatan kita. Tenanglah, kita telah mempelajari pelajaran kita kali ini, kita pasti akan lebih berhati-hati, dan tidak akan memberikan mereka kesempatan seperti itu lagi. Setelah merencanakan langkah selanjutnya, kedua pasukan pemburu iblis mulai tinggal di bagian tim, merawat luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Setelah ledakan kekuatan Long Hao Chen, butuh tidak kurang dari 7 hari untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah sejauh mana Hao memanfaatkan potensinya secara maksimal. Tetapi keadaan ini hanya berlangsung dalam waktu singkat, dan juga datang dengan efek samping yang kuat. Yating juga melemah dalam waktu lama, dan membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk pulih. Tapi dia meninggalkan pesan Long Hao Chen, mengatakan bahwa Arya dari Dewi Cahaya dapat sepenuhnya menyatu dengannya, dan bahkan akan dapat menyerapnya untuk menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Tapi Yating merasa agak takut. Jika bukan karena kekuatannya yang cukup kuat, dia mungkin tidak akan pernah bisa berpisah darinya lagi. Jika dia benar-benar menyatu sepenuhnya dengan Arya dari Dewi Cahaya, glamor pedang yang sesungguhnya akan muncul kembali. Tetapi dalam hal itu, Long Hao Chen juga akan selamanya kehilangan Yating, sementara juga tidak dapat benar-benar mengendalikan Arya dari Dewi Cahaya dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, Yating bukanlah peri elemental cahaya biasa, tapi yang sudah berevolusi 3 kali, dan menyatu dengan kompor spiritual suci. Hal ini meningkatkan pengetahuannya dan kemampuan penalarannya secara luas, jadi selama dia tidak memberikan persetujuannya, bahkan Arya dari Dewi Cahaya tidak akan bisa menyerapnya sebagai jiwa pedang dengan paksa. Selama 7 hari ini, informasi terus berdatangan dari luar, yang dibagikan Tian Qing dengan Long Hao Chen tanpa menahan apapun. Yang sangat mengejutkan mereka, Mayor Jacques City tiba-tiba menjadi hidup, dan setidaknya 7 tim pembangkit tenaga iblis yang mirip dengan Demon Hunter penghapus dilaporkan telah terlihat. Mengingat kekuatan 2 pasukan pemburu iblis mereka, menangani 1 regu penghilang pemburu iblis sama sekali bukan masalah, menangani 2 mungkin dengan peluang sukses yang relatif baik. Namun saat menghadapi 3 regu Demon Hunter Remover, terutama di tengah berbagai musuh dan kemungkinan bala bantuan bergabung dengan mereka, mereka pasti akan kalah. Kelompok Long Hao Chen masih lebih baik, karena tidak peduli apa, mereka memiliki menara keabadian sebagai jalan mundur. Tetapi ini tidak akan berhasil untuk kelompok Tian Qing. Mengingat budidaya Long Hao Chen saat ini, bahkan dengan niat, mengangkut mereka semua ke menara keabadian tidak mungkin. Untuk tidak mengatakan bahwa Tower of Eternity adalah rahasia yang sebaiknya tidak bocor. Untuk alasan ini, kedua pasukan pemburu iblis hanya bisa terus beristirahat, dan tidak berani bertindak gegabah. Kota Mayor Jacques juga menghabiskan banyak tenaga untuk mencari mereka. Mereka mencari dengan gila-gilaan selama lebih dari 3 hari sebelum perlahan-lahan berkurang. Untung saja seksi-seksi tim itu dirahasiakan dengan sangat baik,
dan penyembunyiannya cukup baik, membuat mereka tidak terbongkar. Ini membuat Long Hao Chen semakin menyadari pentingnya bagian tim untuk pasukan pemburu setan. Duduk bersila di tempat tidur, Long Hao Chen tenggelam di lautan cahaya. Sejak kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan telah berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Di lubuk perutnya, rongga spiritual keemasannya yang cemerlang tampak agak berbeda. Rongga spiritualnya saat ini kira-kira seukuran telur, memancarkan cahaya lembut. Dengan masing-masing nafas Long Hao Chen, beberapa esensi cahaya diserap oleh mereka. Di sekitar rongga spiritualnya, tetesan energi spiritual cair tampak seperti sekelompok bintang yang berputar di sekitarnya, dan energi spiritual cair yang sangat lengket dipindahkan dengan kecepatan yang tampak lambat, tetapi semuanya murni dan terkondensasi. Kultivasi Long Hao Chen sudah mendekati langkah ketujuh. Tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ketujuh tidak dapat bersaing dengannya dalam pertempuran energi spiritual yang dapat dikonsumsi. Alasannya sangat sederhana. Energi spiritual Long Hao Chen jauh lebih murni daripada mereka, dan bahkan jika mereka menggunakan kemampuan yang sama, konsumsi energi spiritualnya secara alami akan jauh lebih rendah. Bahkan jika orang biasa lain yang memiliki atribut elemen cahaya melatih energi spiritualnya ke tingkat ini, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh, dan meningkatkannya akan sangat sulit. Tapi Long Hao Chen merasa bahwa energi spiritualnya sendiri meningkat saat dia bernapas. Faktanya, selama setahun terakhir dalam pengasingan, jika bukan karena waktu yang dia habiskan membawa rekan-rekannya ke lantai 2 Tower of Eternity untuk mendapatkan pelatihan pertempuran udara, serta waktu yang dihabiskan untuk melatih kemampuan yang baru dipelajari setelah dipromosikan menjadi di tingkat komandan, dia sebenarnya telah mencapai kemacetan puncak langkah ke-6 sejak lama. Alasan mengapa Long Hao Chen tidak mendorongnya adalah untuk mengumpulkan pengalaman. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Long Hao Chen menemukan bahwa ketika berkultivasi dengan damai, kesulitannya adalah kurangnya akumulasi pengalaman. Terobosan energi spiritual tidak hanya membutuhkan pemahaman dan kendali atas energi spiritual, tetapi juga melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk pelatihan. Bagaimanapun, hanya melalui penggunaan terus-menerus energi spiritual akan berputar. Karena itu, dia tidak terburu-buru untuk mencapai kemacetan di langkah ke-6, tetapi lebih suka melalui pertempuran tanpa gangguan, karena dia percaya bahwa dengan cara ini, pada saat dia akan mencapai kemacetan antara langkah ke-6 dan ke-7, melewatinya akan menjadi jauh lebih mudah. Kenangan saat bersama ayahnya muncul kembali secara bertahap di benaknya. Perubahan dari langkah ke-6 ke ke-7 juga mencakup lompatan kualitatif. Ketika seseorang maju ke langkah ke-6, kondensasi rongga spiritual menyiratkan perubahan dari liburan biasa ke pembangkit tenaga listrik. Setelah mendapatkan rongga spiritual, seseorang dapat bertempur untuk waktu yang lama. Rongga spiritual muncul di dada, dan membantu memadatkan energi spiritual kita. Namun, berapa total energi spiritual yang dapat ditanggung oleh tubuh kita? Hanya 10.000 unit. Dengan kata lain, pada saat satu rongga spiritual mencapai batasnya, kultivasi Anda tidak akan dapat berkembang lebih jauh. Jika Anda mencoba menerobos dengan paksa batasan ini, sangat mungkin Anda akan menyebabkan kerusakan pada rongga spiritual Anda, dan membawa bahaya bagi diri Anda sendiri. Jadi, jalan dari langkah ke-6 hingga ke-7 bukanlah terobosan lagi, melainkan sebuah kreasi. Bagaimana jika kekuatan Anda terus meningkat? Satu set rongga spiritual Anda sudah mendekati batasnya pada saat ini. Lalu, bukankah solusi paling tepat untuk membuka rongga spiritual baru? Ini adalah proses terobosan yang mendasar dari langkah ke-6 hingga ke-7. Dengan membuka rongga spiritual kedua dan ketiga Anda. Proses ini tidak boleh salah, jika tidak, Anda tidak akan tahan. Rongga spiritual set kedua terletak di perut, sedangkan rongga spiritual set ketiga terletak di otak Anda. Pada saat set kedua Anda terbentuk, Anda akan menerobos ke langkah ke-7, dan ketika energi spiritual Anda sepenuhnya memenuhi set rongga spiritual Anda yang kedua, yang ketiga mulai terbentuk. Itulah salah satu bahaya terbesar dalam proses kultivasi, dan Anda harus berhati-hati tentang semuanya. Pastikan untuk tidak maju sebelum waktunya. Saya tidak dapat memberitahu Anda secara rinci tentang metode untuk membangun rongga spiritual. Anda harus mengandalkan pemahaman Anda sendiri untuk itu. Bab 393. Judul disembunyikan untuk saat ini, Mengingat ajaran ayahnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa terharu. Ayah, saya akan menerobos ke langkah ke-7. Bisakah kamu percaya itu? Aku masih belum genap 17 tahun. Setelah saya menerobos ke langkah ke-7, saya akan pergi ke kuil ksatria untuk mencari ibu dan Anda.
Saya akan melakukan ini segera setelah kita menyelesaikan misi pembantaian kita. Setelah selesai, saya akan berpartisipasi dalam uji coba untuk menjadi ksatria lapis baja Yayasan Mithril. Saya akan mendapatkan Mithril Foundation Armor untuk berdiri di depan Anda. Mencapai titik ini, harga diri Long Hao Chen muncul secara spontan. Memang, dia tidak berharap dirinya mencapai langkah ketujuh dengan kecepatan seperti itu benar-benar tidak terbayangkan. Sejak berpisah dari orang tuanya, kehidupan Long Hao Chen bisa dikatakan sangat kaya, namun dipenuhi dengan kultivasi yang serius, saat dia menyelesaikan satu misi demi satu dengan timnya, dengan Kair menemaninya. Namun, di beberapa malam yang sepi, dia tidak bisa tidak mengenang orang tuanya, dan dengan penuh kasih mengingat mereka. Kehangatan dan cinta ibunya, kekerasan dan kekuatan ayahnya terukir dalam di benaknya. Dalam kehidupan ini, ingatan Long Hao Chen yang terukir paling dalam adalah dari saat kota Odin disergap oleh setan, saat dia menemani ayahnya dan belajar tentang tahta ilahinya. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Meskipun Long Hao Chen masih sangat muda pada saat itu, dia diam-diam telah berjanji pada suatu hari untuk duduk di tahta ilahi seperti ayahnya. Kair sedang duduk di seberang Long Hao Chen. Sejak memasuki wilayah iblis, semua orang di tim kehilangan ketenangan yang mereka miliki di aliansi. Mereka selalu dalam keadaan sangat waspada, menggunakan seluruh waktu luang mereka untuk berkultivasi. Manfaat yang didapat dari pengasingan selama setahun berada di tengah-tengah perwujudan. Setelah akumulasi pengalaman yang lama, kecepatan kultivasi semua orang meningkat. Ini terutama berlaku untuk Long Hao Chen yang kendali atas rongga spiritualnya luar biasa pada saat dia menerobos ke langkah ke-6. Selama 1 tahun pengasingan mereka, Long Hao Chen telah menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membawa rekan-rekannya untuk mendapatkan pelatihan pertempuran di Tower of Eternity, berniat untuk membiasakan semua orang dengan rongga spiritual melalui pelatihan tanpa henti. Ini adalah pilihan yang sangat tepat, karena kecuali Kair dan dirinya sendiri, 5 rekan mereka yang lain kebanyakan berhasil menembus ke langkah ke-6 karena bantuan dari Tower of Eternity, mengakibatkan fondasi mereka tidak cukup kokoh. Setelah tahun latihan keras ini, kultivasi mereka bisa dikatakan telah stabil, dan dengan keuntungan dari Tower of Eternity, semua rekannya telah meningkat pesat. Kultivasi Kair adalah yang kedua setelah Long Hao Chen, baru saja menembus penghalang 7.000 unit baru-baru ini. Rekan-rekan mereka yang lain mendekati penghalang 6.000 unit, tapi kecepatan ini sudah bisa dibilang mencengangkan. Kecuali Kair, yang tercepat dalam memperoleh energi spiritual secara alami adalah 2 pengikut Long Hao Chen, Han Yu dan Sima Xian, yang mendapat manfaat dari berbagi bakat bawaan, dan berkembang sangat cepat dengan mengandalkan fisik yang diperoleh dari energi spiritual internal bawaan mereka terangkat menjadi 80 unit. Yang paling lambat adalah seperti sebelum Chen Yinger, tetapi untuk beberapa alasan, semua orang bisa merasakan bahwa perubahan perilaku Chen Yinger secara bertahap muncul. Kota Mayor Jakues. Setelah beberapa hari terjadi kekacauan, ibu kota provinsi Jakues perlahan-lahan kembali tenang. Namun, serangan dari Demon Hun Squads of the Alliance beberapa hari yang lalu masih memberikan pukulan serius bagi klan Jakues, yang pada dirinya sendiri bukanlah klan yang kuat. Karena kecepatan reproduksi mereka yang lambat, klan Jakues jarang muncul di medan perang. Jumlah total mereka tidak tinggi, jadi pukulan ini cukup besar, terutama dengan kematian salah satu kepala Jakues, yang sangat melukai moral klan Jakues. Sebuah tim beranggotakan 10 orang sedang memasuki kota Jakues, dipimpin oleh seorang pria jangkung berpakaian oranye. Fluktuasi intens energi spiritual yang keluar dari jubahnya telah mengungkapkan identitasnya sebagai Star Demon. Di belakangnya mengikuti 9 iblis dengan sifat berbeda, tetapi tidak ada yang meleset untuk memancarkan aura yang kuat. Berjalan dengan langkah yang kuat dan teguh ke kota Mayor Jakues, semua iblis dan manusia di kota itu keluar dari jalur mereka. Tanpa ragu, tim ini adalah regu penghapus pemburu setan. Penghapus pemburu iblis berjumlah 100 tim, yang diperintahkan langsung oleh Kaisar Dewa Iblis. Dengan demikian, setiap anggota regu penghilang pemburu iblis bangga seperti yang dibayangkan. Kaisar Dewa Iblis memegang posisi tertinggi dalam ras iblis, tetapi pembentukan penghapus pemburu iblis tidak diragukan lagi memperkuat kekuasaannya lebih jauh. Namun tak seorang pun dari ras manapun yang berani mengucapkan kata-kata keberatan. Penyiapan Demon Hunter Removal secara alami memiliki efek seketika, dan banyak Demon Hun Squad dari Temple Alliance sudah menderita kerugian di tangan mereka.
Beberapa anggota yang hilang dan beberapa bahkan dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan regu penghilang pemburu iblis yang kuat ini, yang berspesialisasi dalam menangani pasukan pemburu setan. 100 regu penghilang pemburu iblis juga diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka, dari yang terkuat hingga yang terlemah. 3 regu penghilang pemburu iblis terkuat dipimpin oleh Dewa Iblis di antara 36 teratas. Mereka seluruhnya terdiri dari pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9, oleh karena itu mereka menyebut diri mereka tim Dewa Iblis. Masing-masing mencakup 10 pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9, yang kekuatannya paling tinggi. Fakta Demon Hunter penghapus diatur dalam tim beranggotakan 10 orang diarahkan pada penanganan yang lebih baik dari 6 tim Demon Hun Squads. Setelah tim Dewa Iblis, tim peringkat bawah berikutnya disebut tim Raja Iblis. Riasan mereka sederhana. Pemimpin tim mereka wajib di langkah ke-9, dan tim Raja Iblis ini berjumlah 10. Mengikuti mereka adalah tim Naga, tim Bulan, tim Bintang, dan tim Iblis yang tidak memiliki banyak perbedaan dalam kekuatan. Seperti namanya, tim Naga secara alami akan dipimpin oleh Naga Iblis dan tim Bulan dan tim Bintang akan memiliki Setan Bulan atau Setan Bintang sebagai pemimpin tim mereka, sedangkan tim Iblis yang tersisa memiliki kualitas yang lebih rendah. Selain dari 10 tim Naga, tim Bulan dan tim Bintang, sisanya adalah tim Iblis. Selain tim Dewa Iblis dan tim Raja Iblis, kekuatan dari 4 tipe yang tersisa tidak banyak berbeda. Hanya saja tim dengan Naga Iblis, Siluman Bulan atau Iblis Bintang sebagai kapten akan memiliki kohesi yang lebih baik, dan juga sedikit lebih kuat. Skuad Demon Hunter Remover ini tidak diragukan lagi adalah tim Bintang. Anggota tim Bintang merasa murung akhir-akhir ini. Penghilang pemburu iblis sudah didirikan selama lebih dari setahun, namun untuk beberapa alasan, tim mereka selalu bernasib buruk. Dari awal hingga sekarang, mereka tidak pernah bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia, dan ketua mereka, Xing Su, sangat haus untuk bertarung dengan pasukan pemburu iblis manusia. Setelah pembentukan penghilang pemburu iblis, mereka mendapat dukungan penuh dari sumber daya iblis, dan semua alkemis manusia dan pengrajin dari pihak mereka bekerja untuk membuat peralatan untuk mereka. Namun, peralatan itu tidak diberikan secara cuma-cuma, dan hanya dengan membunuh anggota pasukan pemburu iblis mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Namun, menemukan pasukan pemburu iblis tidak mudah sama sekali, dan setidaknya sampai sekarang, mereka belum pernah bertemu, dan karenanya tidak mendapatkan hadiah apapun. 10 hari sebelumnya, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba memerintahkan mereka untuk mencari di Provinsi Jakues, dan setelah 10 hari pencarian, mereka bahkan tidak menemukan bayangan pemburu iblis. Penghapus pemburu iblis lainnya telah kembali untuk memberikan laporan mereka atau memeriksa tempat lain. Tetapi perintah datang dari atas. 3 tim penghapus pemburu iblis, termasuk mereka sendiri, harus terus mencari di area kota mayor Jakues selama sebulan. Ketua tim, perintah dari atas ini terlalu tidak masuk akal. Apakah mereka ingin kita mencari udara tipis? Itu masih belum sebaik melawan tentara dari Temple Alliance di perbatasan. Iblis yang relatif kuat di belakang Xing Su mengeluh. Orang ini mencapai ketinggian 3,5 meter, bahunya memanjang hingga 2 meter, dan tangannya yang kokoh tampak seperti pilar raksasa. Seluruh tubuhnya dilapisi kulit hitam, dan wajahnya ditutupi oleh jenggot lebat, sampai-sampai dia terlihat seperti manusia. Namun kekejaman dalam dirinya serta rambut hitamnya mengungkapkan identitas aslinya. Ras iblis dengan kekuatan fisik tertinggi, beruang iblis. Dewa beruang iblis Valevor, peringkat ke-6 di antara 72 dewa iblis, dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, berdiri seperti tembok dalam pertempuran. Di bawah panjinya, klan beruang setan fokus pada kekuatan sebagai inti mereka. Jika naga iblis bisa disebut raja iblis, iblis bintang otak mereka dan bulan iblis bisa disebut roh mereka, maka beruang iblis bisa disebut penjaga mereka. Penjaga mereka yang kuat. Dengan serangan dan pertahanan mereka yang menakutkan, mereka adalah eksistensi yang pantang menyerah di medan perang. Ini adalah klan yang menakutkan dengan kesempatan untuk mencapai langkah ke-9 melalui penanaman energi spiritual eksternal mereka. Tentu saja, mereka juga memiliki kekurangan, seperti ketidakmampuan terbang mereka tidak peduli kekuatan mereka sebagai beruang iblis. Xing Su mendengus, hentikan omong kosongmu. Bertindak saat pesanan datang. Ini sudah siang, sekarang cari tempat makan. Beruang iblis tertawa dan berhenti mengeluh. Sosok besarnya berdiri di belakang Xing Su seperti penghalang pelindung. Dalam tim, Xing Su dan dia memiliki posisi tertinggi, sementara anggota lainnya hanyalah pembangkit tenaga listrik di langkah ke-7.
Adapun dia berada di puncak langkah ketujuh, dan Xingsu adalah pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8. Dan iblis bintang dari langkah ke-8 adalah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Kelompok 10 iblis berjalan-jalan di kota, mencari tempat makan. Sebagai penghapus pemburu setan, mereka jelas tidak perlu membayar makanan mereka. Hanya beruang setan yang dapat merusak bisnis seluruh restoran. Saat mereka melangkah maju, ekspresi wajah Star Demon tiba-tiba berubah, dan dia menghentikan langkahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan tongkat di tangan kanannya ke tanah, menyebabkan pancaran jingga yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sosok yang tampak ilusi melintas saat ini, mengeluarkan suara pecah yang nyaring sembari meledak dari pancaran berwarna oranye itu. Xingsu mendengus. Dia mundur dan di dadanya tampak bekas darah. Untungnya, kalung di lehernya melepaskan kilatan hitam yang kuat, yang melindunginya dari cedera parah, menjadikannya luka ringan. Pembunuh manusia, Xingsu berseru dengan marah, mengangkat tongkat di tangannya lagi. Dia memunculkan esensi kegelapan yang mengerikan dan lengket dan mengirimkannya ke arah sosok yang sudah terlihat itu. Ini adalah Elemental Shock, serangan cepat paling efektif untuk penyihir dari langkah ke-8. Penyihir memang takut pada pembunuh. Tetapi jika mereka menangkap lawan di garis pandang mereka atau membuat jarak di antara mereka, seorang pembunuh hanya bisa menjadi target penyihir. Tentu saja, Xingsu tidak perlu membuat jarak. Saat dia menderita serangan itu, beruang iblis segera berdiri di hadapannya, dan yang lainnya berbondong-bondong di dekatnya, seperti sambaran petir yang siap menembus pembunuh berpakaian putih itu. Bab 394. Tim Bintang dimusnahkan, 2. Pembunuh itu tidak bergerak beberapa saat, sebelum dia segera berbalik. Menyebarkan sayap spiritualnya dan mengepakkannya dengan kekuatan penuh, dia mencoba melarikan diri seperti sambaran petir. Tapi apakah Xingsu akan melepaskannya? Nyanyian rendah dan cepatnya meledak seperti ledakan, dan tongkat di tangannya menunjuk ke depan. Sebuah tangan oranye muncul darinya, mengulurkan tangan untuk menangkap si pembunuh. Ini adalah Star Demonic Grass, mantra kontrol terbesar yang digunakan oleh Star Demons. Di mata Star Demon, pembunuh itu sudah mati. Sebagai ras sihir terkuat di antara iblis, iblis bintang memiliki kesadaran yang sangat baik. Persepsi itulah yang menyelamatkan hidupnya tepat sebelumnya, ketika dia menyadari keberadaan si pembunuh tepat pada waktunya. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, dia masih lemah melawan pembunuh. Bagaimanapun, Star Demons adalah ras sihir murni. Sihir yang digunakan oleh Star Demons sangat kuat, tetapi ketika diserang tanpa peringatan, mereka berada dalam bahaya. Melalui serangan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa ini adalah pembunuh manusia dari langkah ke-7, tetapi budidayanya pasti agak tinggi, setidaknya di peringkat ke-5 dari langkah ke-7, jika tidak dia tidak akan bisa menyelinap terserah padanya dan merusak peralatan pertahanannya. Tapi lalu kenapa? The Star Demonic Grass adalah salah satu mantra bawaan paling kuat yang digunakan oleh Star Demons. Itu tidak hanya sangat cepat untuk diucapkan dan dilepaskan, tetapi yang paling penting adalah mantra kontrol dari langkah ke-7. Membebaskan diri dari itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi seorang pembunuh, dan ini adalah waktu yang cukup bagi timnya dan dia untuk mencabik-cabik musuh. Namun, saat niat membunuh yang sangat padat memenuhi mata pembunuh yang dikendalikan oleh Stargrass, Xingsu sangat terkejut. Niat membunuh yang sangat padat keluar dari si pembunuh, dan segera, kilatan cahaya keemasan gelap berkilauan, seperti badai yang menghancurkan. Bilah berwarna emas gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, menyebabkan ledakan hebat yang menghancurkan kendali Star Demonic Grass. Sementara itu, dari sebuah rumah yang jaraknya 100 meter, cahaya putih langsung menerangi sekitarnya. Itu jatuh pada si pembunuh dan mengubah arahnya dengan gaya tarik yang kuat, menariknya ke arah rumah. Membunuh mereka. Dengan teriakan amarah ini, pancaran jingga dilepaskan dari punggung Xingsu, dan sayap spiritualnya dilepaskan. Setan lain juga mengikuti jejaknya, dan kecuali beruang setan, yang lain terbang dengan kecepatan tinggi menuju arah cahaya putih itu. Di antara jajaran penghapus pemburu setan, beruang setan berlari menuju pembunuh. Memanfaatkan kemampuan terbang mereka, iblis lain mengejar ke arah cahaya putih, sementara Xingsu tinggal sedikit di belakang dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tim. Tiba-tiba, Xingsu yang berada di tengah-tengah percepatan dalam penerbangannya merasakan teror dingin menimpanya. Dalam benaknya, dia tidak merasakan keberadaan musuh atau bahaya, namun nalurinya mengatakan kepadanya bahwa situasi bencana akan segera muncul. Sebagai pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, Xingsu tidak menghabiskan waktu untuk berpikir, dan dengan kilatan padat di matanya, kilatan oranye yang kuat tersebar dari tubuhnya, meluncurkan serangan di udara di sekitarnya. Tidak seorang pun, karena merasakan ancaman bagi hidupnya, Xingsu melancarkan serangan habis-habisan ini.
Mengingat betapa kuatnya elemental shock dari pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, beruntung mereka berada di udara ketika ledakan yang menutupi diameter lebih dari 100 meter terjadi, jika tidak, Mayor Jacques City akan mengalami bencana. Namun, yang mengherankannya, serangan kekuatan penuh yang dia luncurkan ke segala arah tidak memiliki efek sedikit pun, sebaliknya, rasa bahaya yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam menjadi semakin kuat. Ada yang tidak beres, musuh tidak ada. Xingsu tiba-tiba menyadari bahwa pertahanannya kurang di satu tempat, di udara. Tepat pada saat itu, cahaya abu-abu berbulu muncul, tanpa memancarkan sedikit pun jejak atau fluktuasi energi spiritual, namun, itu memberikan perasaan menyentuh yang sedih dan indah. Bahkan tanpa satu pun sosok yang muncul hanyalah kondensasi kilau abu-abu dari samsara. Tanggapan Xingsu pada akhirnya terlambat. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah membebaskan semua energinya dan meledak dengan energi spiritual penuhnya. Menyebarkan sayap spiritualnya dengan teriakan keras, dia mengangkat tongkatnya. Namun, serangan kekuatan penuh semua arah dari sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar energi spiritualnya, dan bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, setelah meluncurkan serangan habis-habisan, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Tapi warna abu-abu yang pedih itu turun tepat pada saat itu, memanfaatkan peluang itu dengan sempurna. Tepat pada saat itu, semua penghilang pemburu iblis langsung berhenti di jalur mereka, tanpa sadar melihat ke langit. Mereka juga merasakan krisis karena naluri mereka dan melihat ke atas, tepat ketika langit mulai gelap. Langit menjadi abu-abu, seolah diserang oleh awan gelap, dan niat membunuh yang padat sepertinya melayang di atas semua itu. Pop! Baik sayap spiritualnya, tongkatnya, tengkoraknya atau energi spiritualnya yang dengan cepat menipis tidak dapat menahan kekuatan yang diambil oleh pancaran abu-abu yang pedih itu. Xingsu memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, saat tubuhnya membeku di udara. Tepat pada saat ini, sepasang sayap spiritual hitam pekat terbuka di udara, melekat pada sosok yang elegan. Juga, tepat pada saat ini, sosok emas muncul di langit seperti sambaran petir. Itu mencapai sayap hitam itu, sebelum semburan cahaya terang tiba-tiba meletus dari dadanya. Detik berikutnya, sosok dengan sayap spiritual hitam bahkan tidak memberi para Demon Hunter penghapus waktu untuk memahami perkembangannya, menghilang dalam kecemerlangan cahaya keemasan. Xingsu, yang memiliki pandangan tak bernyawa sampai sekarang, perlahan jatuh dari langit, dengan energi spiritual jingga khusus untuk Star Demons masih menyala. Namun, jiwanya sudah hancur, diambil oleh kompor spiritual samsara. Cahaya keemasan menyala lagi, dan dengan sapuan dari sosok emas itu, mayat iblis Xingsu menghilang. Sosok emas itu menggambar lengkungan yang elegan di ketinggian rendah, sebelum menuju awan yang tinggi di langit. Semua penghapus pemburu iblis tampak tercengang, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin Xingsu mati begitu saja? Bukankah kematiannya hanya pemandangan yang tak terbayangkan? Dan yang lebih penting, menurut indera mereka, musuh yang baru saja muncul tidaklah sekuat itu, namun mereka berhasil membunuh Xingsu, iblis bintang dari langkah ke-8. Bagaimana mungkin dia mati dalam penyergapan seperti itu? Beruang iblis berteriak dengan marah, apa yang kamu tunggu, daripada mengejar mereka? Selama teriakan ini, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras, menghasilkan ledakan yang menusuk telinga yang menghantam area luas di sekitar bangunan, mengubahnya menjadi tumpukan puing. Penghilang pemburu iblis lainnya akhirnya bereaksi, dan 8 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 bergegas ke langit, pergi tepat setelah sosok emas yang menyusut di kejauhan. Beruang iblis, karena tidak bisa terbang, hanya bisa berdiri di tempat yang sama, melihat ke langit. Yang membuatnya heran, dia menemukan bahwa sosok emas itu memiliki 4 sayap spiritual, dan kecepatan terbangnya begitu cepat sehingga jauh melebihi dibandingkan dengan Demon Hunter penghapus. Tiba-tiba, beruang iblis merasa menggigil. Di awan, mungkinkah, jangan ikuti, kembali, dia berteriak, menghadap ke langit. Namun, berdiri di tengah kota, dengan Demon Hunter penghapus lainnya sudah berada di atas 100 meter, dengungan dan suara bersama dengan gelombang dari energi spiritual mereka membatalkan semua suara dari teriakannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan 8 penghilang pemburu iblis di langit menghilang dari pandangannya. Beruang iblis besar tiba-tiba memiliki perasaan yang mirip dengan yang disambar petir. Tertipu, kami hanya tertipu. Dari saat si pembunuh muncul dan menghentikan serangannya, mereka sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan yang rumit. Kematian Xingsu mengubah regu penghilang pemburu setan tim bintang mereka menjadi naga tanpa kepala, dan dalam kemarahan dan kepanikan, mereka jatuh jauh ke dalam perangkap musuh mereka. Namun, tidak ada yang bisa diubah sekarang. Beruang iblis mengandalkan kekuatan kasar,
tetapi ini tidak berarti dia adalah otak-otot. Sebaliknya, sebagai iblis tingkat tinggi, kecerdasannya tidak kalah dengan Xing Su. Setelah pingsan yang singkat, dia segera mengangkat tangannya, melempar bola emas hitam, yang menembus langit sebelum meledak di udara, membentuk awan hitam ungu yang sangat besar. Ini adalah sinyal darurat dari Demon Hunter penghapus. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu penghapus pemburu iblis lainnya untuk bergegas membantu mereka, berharap rekan satu timnya akan bertahan melawan penyergapan dari pasukan pemburu setan. Dari kekuatan yang ditunjukkan manusia sebelumnya, itu harus menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja yang mereka temui. Sisi mereka setelah semua terbentuk dari 8 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, dan harus mampu menahan untuk beberapa waktu melawan skuad perburuan iblis kelas raja. Sayangnya, Demonic Bear salah. Mereka memang bertemu dengan skuad perburuan iblis kelas raja, tetapi ada juga pasukan pemburu iblis kelas komandan yang tidak kalah berbahaya dari regu kelas raja. Berbaring menunggu di awan adalah kekuatan utama sejati, yang terdiri dari 5 anggota pasukan pemburu iblis kelas raja ditambah 5 anggota pasukan pemburu setan kelas komandan. Sementara penghapus pemburu iblis tampaknya tidak berminat untuk mempertimbangkan tindakan mereka, awan di langit berubah cerah dan berwarna-warni. Pertempuran hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dan bersama dengan suara pertempuran yang teredam, regu penghilang pemburu setan tim bintang tanpa kepala dimusnahkan. Meskipun penghilang pemburu iblis ini berada di langkah ke-7, dilucuti dari pemimpin mereka dan anggota lain yang paling kuat, Xing Su dan beruang setan, bagaimana mereka bisa melawan seorang raja elit dan seorang komandan elit kelas Demon Hun Squad? Ketika mayat terakhir diambil, Long Hao Chen dan Tian Qing bertukar pandangan yang berarti, dan semua orang mengepakkan sayap spiritual mereka, dengan cepat mengikuti rute pelarian mereka. Setelah mengasingkan diri selama lebih dari 10 hari, mereka akhirnya mendapatkan kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Sejak kelompok Xing Su memasuki kota Mayor Jaquez, mereka sudah di bawah pengawasan mereka. Strategi mereka sangat sederhana. 2 pembunuh mereka seharusnya menyergap setan bintang yang bertindak sebagai pemimpin tim mereka, dan kemudian diselamatkan oleh Long Hao Chen menggunakan kompor spiritual suci Yating. Setelah itu, Long Hao Chen akan memikat musuh ke langit. Namun, dalam rencana awal mereka, Kair dan pembunuh bayaran seharusnya melakukan yang terbaik untuk menimbulkan beberapa kerusakan pada Star Demon, sehingga dia tidak akan bisa bergabung dalam pertempuran. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Star Demon akan benar-benar dibunuh oleh belati samsara milik Chai. Bab 395. Tim bintang dimusnahkan, 3. Yang paling terkejut secara alami adalah anggota skuad perburuan iblis kelas 17, yang tidak akan pernah mengharapkan skuad pemburu iblis kelas komandan telah mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Apakah mereka benar-benar berada di langkah ke-6? Meskipun ada kesenjangan kelas yang besar, mereka sebenarnya tidak terlihat terpengaruh sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun selama pertempuran di udara, yang merupakan pertempuran pertama yang bekerja sama antara pasukan pemburu iblis tingkat raja dan kelompok Long Hao Chen, mereka memperhatikan bahwa setiap orang tampaknya memiliki sepotong peralatan tingkat legendaris. Dari awal pertempuran hingga akhir, serangan, kekuatan, dan kerja sama mereka satu sama lain tanpa celah. Selama durasi pertempuran udara, 4 dari Demon Hunter penghapus dibunuh oleh pasukan Demon Hun Squad kelas 64, mendapatkan mereka setengah dari pahala. Dengan Kair membunuh Star Demon, kegunaan dari Demon Hun Squad kelas 64 komandan lebih dari apa yang mereka harapkan. Menurut kesepakatan antara Long Hao Chen dan Tian Qing, mayat iblis akan menjadi milik salah satu dari 2 pasukan pemburu iblis yang memberikan pukulan fatal. Selain keuntungan, ubin poin kontribusi akan mencatat pembunuhan dengan sendirinya. Selama penyerangan, kedua pasukan pemburu iblis melancarkan serangan dari 2 arah yang berbeda. Setelah melalui pertempuran ini, Tian Qing sangat yakin bahwa bukan karena keberuntungan kelompok Long Hao Chen berhasil membunuh kepala Jaquez dari langkah ke-8. Apa yang berhasil mereka lakukan? Long Hao Chen memimpin serangan mereka, dengan peri cahaya di sisinya yang mampu menggunakan kekuatan kompor spiritual Sein untuk mendapatkan perhatian dari 4 penghapus pemburu iblis. Dan dengan kekuatannya sendiri, Long Hao Chen berhasil mengusir serangan dari 4 penghilang pemburu iblis untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk meluncurkan serangan mereka dari udara. Dan sekutunya itu, siapa orang-orang itu? Teknik dan serangan mereka tidak pernah terdengar. Perisai yang digunakan sebagai kapak perang, bola besar yang digunakan untuk meluncurkan serangan penghancur yang merusak, dan 1 anggota regu yang membuat burung Phoenix muncul. Dan yang paling ganas dari mereka tetaplah pemanggil mereka. Apa yang dia panggil? Bukankah itu naga iblis?
Dengan penampilannya saja dia membiarkan iblis-iblis itu setengah mati ketakutan, sehingga mereka bahkan tidak melakukan perlawanan. Hasilnya jelas, dan gunung berkepala 4 yang menakutkan dari Long Haoshan bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Jika seseorang dapat mengatakan bahwa selama pertempuran melawan Jaquest Demons, 7 anggota dari Demon Hun Squad tingkat raja dikejutkan oleh kekuatan bertarung dari Demon Hun Squad kelas 64 komandan, maka kali ini, mereka benar-benar mati rasa. Meskipun Tian Qing mengerti dengan jelas bahwa dia seharusnya tidak bertanya tentang rahasia orang lain, dia merasa terlalu penasaran tentang fakta bahwa seorang komandan kelas Demon Hun Squad, hanya mencapai langkah ke-6, akan cocok dengan Demon Hun Squad tingkat raja mereka sendiri di kekuatan bertarung. Belum pernah sebelumnya dia mendengar tentang seorang komandan yang kuat sekelas Demon Hun Squad, dan terlebih lagi, mengingat jumlah Demon Hun Squad mereka seharusnya naik kelas baru-baru ini. Namun, dia masih bisa melihat bahwa rekan-rekan Long Hao Chen terutama kuat dalam hal kekuatan ledakan dan tidak lebih, namun serangan ledakan mereka benar-benar menakutkan. Sebenarnya, tidak heran jika Tian Qing merasa ini sulit untuk dipahami. Siapa yang bisa menduga bahwa tim Long Hao Chen sebenarnya sepenuhnya dilengkapi dengan kompor spiritual? Dan sebagian besar dari kelompok mereka bahkan memiliki kompor spiritual yang menyatu. Ini adalah alasan paling penting untuk kekuatan ledakan tingkat tinggi dari skuad perburuan iblis kelas komandan ke-64. Kedua pasukan pemburu iblis dengan cepat mendarat jauh, setelah mencapai tempat yang ditemukan Tian Qing dengan mengikuti landmark alam. Sebuah batu bergerak, menampakkan gua yang gelap. Mereka masuk setelah mereka menyembunyikan semua jejak mereka. Jalur ini juga mengarah ke bagian tim. Setelah semua orang memasuki bagian tim, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Pembunuhan yang pasti dengan satu serangan. Dengan pengecualian beruang setan, seluruh pasukan penghilang pemburu setan ini telah dihancurkan, termasuk bahkan satu setan bintang di langkah ke-8. Orang mungkin membayangkan dinas militer mereka yang luar biasa dari itu saja. Kematian Star Demon dari langkah ke-8 adalah salah satu misi yang diterima oleh kelompok Long Hao Chen, yang memiliki hadiah besar. Ini juga yang mendorong Kair untuk mengambil risiko yang mengincar nyawa musuh. Hao Chen, di mana temanmu? Apakah dia baik-baik saja? Tian Qing bertanya. Sebenarnya ketika Kair membunuh Star Demon dalam satu pukulan, serangannya bahkan menyebabkan perubahan di langit, memberi mereka kejutan besar. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, menjawab, dia baik-baik saja. Mari kita istirahat dan mengatur ulang untuk saat ini. Lin Xin yang menggunakan kompor spiritual Blue Fire Phoenix dan Sima Xian yang menggunakan kompor spiritual Guntur Ungu tampak agak pucat, jelas dari efek sekunder dari kompor spiritual. Mereka semua butuh istirahat. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru mengembalikan rekan-rekannya ke kamar masing-masing, tidak memberi Tian Qing waktu untuk bertanya lagi. Melihat sosok punggung Long Hao Chen saat dia pergi, Tian Qing menghela nafas diam-diam. Setelah menekan rasa ingin tahunya, dia masih menemukan bahwa tidak meminta terlalu banyak adalah lebih baik. Kair telah dipindahkan ke Tower of Eternity oleh Long Hao Chen, dan meskipun dia terlihat agak tenang, dia sebenarnya membakar kecemasan jauh di dalam. Kair dan dia selalu bersama, artinya, tidak ada yang bisa memahami Kair lebih baik darinya. Dalam keadaan normal, bahkan dengan menggunakan kekuatan kompor spiritual samsara, dia tidak dapat langsung membunuh pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, bahkan jika pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 itu murni terspesialisasi dalam sihir seperti setan bintang. Ini bukan iblis pertama dari langkah ke-8 yang dihadapi Long Hao Chen, dan pemahamannya tentang kekuatan langkah ke-8 benar-benar mendalam. Secara khusus, mengingat penyembunyiannya yang sempurna ketika Kair melancarkan serangannya, memastikan pembunuhan dalam satu pukulan, sesuatu pasti telah terjadi. Jadi, setelah mengetahui ada sesuatu yang salah dengan Kair, Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mengambil risiko mengekspos Tower of Eternity dengan mengirimnya ke sana. Dia lebih suka mengambil risiko daripada tinggal lebih lama di medan perang, di mana itu sangat berbahaya baginya. Untuk sisa pertempuran, Long Hao Chen juga terus berusaha sekuat tenaga, untuk mengurus pertempuran secepat mungkin untuk kembali secepat mungkin. Alasannya wajar untuk memeriksa kondisi Kair, dan bukan karena dia terburu-buru untuk kembali ke kamarnya. Dengan kilatan cahaya terang, melodi abadi diaktifkan kembali. Long Hao Chen memindahkan dirinya ke Tower of Eternity dengan sangat tidak sabar segera setelah kembali ke kamarnya. Meskipun mereka sudah bisa berlatih di lantai 2 menara keabadian, pintu masuk menara itu masih di lantai pertama. Kair diam-diam duduk di sana, bersila, dan dalam satu pandangan, tampilan Long Hao Chen segera berubah.
Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari tubuh Kair, sementara dia duduk di sana seperti patung. Kair? Long Hao Chen berseru dengan gelisah, tapi tetap saja, dia pada akhirnya bukan orang yang terburu nafsu yang dengan gegabah berani menyentuh tubuh Kair. Dengan hati-hati berjongkok lebih dekat, dia menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk mencari nafas Kair. Pada jarak sedekat itu, Long Hao Chen akhirnya berhasil dengan susah payah untuk merasakan jejak fluktuasi energi spiritual Kair. Perasaan tidak enak dalam dirinya berangsur-angsur berubah menjadi kejutan. Nafas Cai masih ada, tapi sangat lemah. Dan energi spiritual dalam dirinya tampaknya telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya, seolah-olah dia berubah menjadi bagian dari menara keabadian. Karena tidak ada niat membunuhnya yang biasa terpancar, dia memberikan perasaan menyatu dengan dunia. Mungkinkah Kair mengalami kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih? Long Hao Chen tidak yakin, tetapi samar-samar merasa bahwa meskipun keadaan Kair saat ini tidak dapat digambarkan sebagai baik, itu juga tidak berbahaya. Betapa bodohnya dirimu, bertindak begitu sembrono. Long Hao Chen menghela nafas ringan, tetapi memiliki tampilan memanjakan ke arah Kair. Duduk di dekatnya, tatapannya tidak menyimpang darinya, merasakan beberapa perubahan dalam auranya. Sebelum Kair terbangun, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan sisinya. Seperti yang Long Hao Chen tebak, itu jelas bukan dengan menggunakan kekuatan normalnya Kair berhasil membunuh Xing Su dalam satu pukulan. Menurut rencana Long Hao Chen dan Tian Qing, pembunuh dari Demon Hun Squad tingkat raja mereka seharusnya mencoba membunuh Star Demon. Pembunuh mereka adalah pembangkit tenaga listrik di langkah ke-7, dan pembunuh di langkah ke-7 pasti memiliki beberapa peluang untuk berhasil membunuh mage di langkah ke-8. Berdasarkan rencana awal mereka tidak memiliki harapan sukses yang berlebihan untuk membunuh Star Demon, dan hanya berharap untuk menimbulkan kerusakan serius. Tidak terbiasa dengan kekuatan Kair, Tian Qing memberinya misi untuk membantu pembunuhan dari pinggir lapangan. Namun, pertama kali indera Star Demon menyelamatkannya, pembunuh dari langkah ke-7 ditemukan lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun dia memberikan segalanya untuk meluncurkan serangannya, itu hanya menimbulkan luka ringan pada Star Demon dan tidak lebih. Namun, intervensi pembunuh dari langkah ke-7 tanpa ragu menarik perhatian semua penghilang pemburu iblis. Dan tepat pada saat ini, Kair, yang menggunakan kalung gaib dikombinasikan dengan kemampuannya sendiri dari langkah ke-6, gaib, tetap melayang pada jarak 100 meter dari tanah, menunggu kesempatan. Kair mengerti dengan sangat jelas bahwa untuk menyingkirkan pasukan penghilang pemburu iblis ini dalam waktu sesingkat mungkin, hal yang paling penting adalah menekan kekuatan bertarung dari iblis bintang yang bertindak sebagai pemimpin mereka. Jika tidak, mengingat kekuatan besar Star Demons dan teknik ramalan besar yang tak terbendung, ketika mencoba sekuat tenaga melawan mereka, beberapa korban akan sangat mungkin terjadi. Jadi, tepat pada saat itu, Kair hanya memiliki satu pemikiran, dan itu untuk mencoba yang terbaik melawan Star Demon itu. Adapun seberapa banyak yang bisa dia lakukan, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia tahu bahwa Long Hao Chen pasti akan datang untuk menyelamatkannya jika ada bahaya fana. Keyakinan mutlak ini menghilangkan semua kekhawatiran dari pihak Kair, dan tekadnya membawanya ke keadaan yang sangat istimewa. The Saint Daughter of Samsara tidak kalah dengan Scion of Light sedikit pun, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuh Kair. Saat itu, mata dan pikiran Cai hanya terfokus pada targetnya, seolah-olah tidak ada yang lain kecuali Star Demon atau dirinya yang ada di dunia. Saat memiliki fokus absolut, menghilang seluruhnya, dan meningkatkan inderanya ke level tertinggi, Kair menghilang seluruhnya. Sama seperti Long Hao Chen yang merasakannya sebelumnya, dalam serangan sebelumnya, dia menjadi seperti awan di langit, embusan angin di antara awan. Bahkan Star Demon dari langkah ke-8 tidak bisa merasakan keberadaannya. Dalam keadaan ini, belati samsara dan kompor spiritual samsara menghasilkan kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul di benak Kair. Tepat pada saat itu, dia merasakan inderanya bergabung satu sama lain, menarik semua kekuatan mereka dari instingnya. Dia sendiri bahkan tidak mengerti bagaimana dia melancarkan serangan seperti itu.